Shalom teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja, edisi minggu pertama, bulan Desember 2025. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Saat ini kami dipertemukan lagi melalui cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa kami dengan kuasa Roh Kudus untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca terambil dari Matius 3 ayat 1-12 yang berbunyi, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berkeluk-keluk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dan batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Amin. Bersiap menyambut juru selamat. Teman-teman yang baik hati, biasanya sebelum para pejabat atau orang istimewa datang ke suatu tempat, maka akan diutus orang-orang tertentu untuk melihat kondisi tempat yang akan dikunjungi oleh para pejabat atau orang istimewa tersebut. Mereka akan melihat dan melaporkan bagaimana kondisi sarana dan prasarana tempat itu, keamanannya, bahkan kondisi masyarakat secara umum. Hal yang mereka amati, jika ada yang tidak baik atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum para pejabat atau orang istimewa itu datang. Yohanes Pembaptis adalah orang yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya jauh sebelum Yesus lahir, bahwa Yohanes Pembaptis akan datang menyerukan pertobatan pada orang-orang yang telah berdosa karena tidak melakukan perintah Tuhan. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan pelayanan Tuhan dengan memberitakan keselamatan dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Teman-teman, banyak orang dari Yerusalem, dari seluruh negeri Yudea, dan dari daerah-daerah di sekitar sungai Yordan datang kepada Yohanes. Mereka mau mengaku dosa-dosa mereka, dan Yohanes pun membaptis mereka di sungai Yordan. Teman-teman yang baik hati, mengaku dosa adalah tanda pengakuan kita atas kesalahan dan perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mengaku dosa berarti kita telah merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Ini juga yang diharapkan Tuhan dapat dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu, bahkan semua umatnya. Tentu, selain orang-orang yang bertobat, ada pula orang Farisi dan Saduki yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Tapi Yohanes mengetahui isi hati mereka yang tidak tulus. Mereka tidak sungguh-sungguh untuk bertobat, sehingga Yohanes
menegur mereka dengan keras. Yohanes menyatakan bahwa jika seseorang tidak bertobat dari dosanya, maka Tuhan akan memberikan hukuman. Yohanes juga menyatakan bahwa seseorang yang lebih berkuasa darinya akan datang, dan dialah Sang Juru Selamat yang sesungguhnya, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas segala peliharaanmu kepada kami, semua yang terus kami alami sampai saat ini. Terima kasih atas firman-Mu, kiranya menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami menjadi anak yang dengar-dengaran kepada mama, papa, bapak, ibu guru di sekolah, kakak guru di sekolah minggu, terlebih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak-Mu dalam 1 bulan Desember ini yang berulang tahun, dengan rasa syukur yang tak terhingga. Kami berterima kasih atas setiap berkat yang Kau berikan dalam hidup dan setiap pengalaman yang telah menguatkan iman kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu, kiranya umur panjang dan sehat selalu, serta penuh berkat dalam segala hal. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk aktivitas kami 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati dalam aktivitas sehari-hari. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja dari Sekolah Minggu Jemaat Lahai Balikpapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. SMGTL luar biasa karena Kristus.